warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Perkenalkan, nama saya Rita Sinaga. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia kelas 7 dari bab 2 dengan judul adalah Memahami dan Mencipta Cerita Fantasi. Nah, pelajaran ini, materi ini diambil dari buku Bahasa Indonesia SMP MTS K13 revisi 2016. Untuk buku ini Anda boleh memperolehnya di perpustakaan sekolah Anda. Oke, nah sekarang kita berdiskusi dulu sebelum masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang fantasi. Perhatikan, di sini ada dua gambar. Yang pertama ada gambar perempuan dan yang kedua ada gambar laki-laki. Nah, pada gambar perempuan di atasnya itu banyak angan-angan, dan sementara si laki-laki angan-angannya ada dua tapi sudah kelihatan jelas, yaitu ada gambar pesawat dan gambar seorang pilot. Nah, berarti kita menarik kesimpulan bahwa si laki-laki tersebut ingin menjadi seorang pilot atau menerbangkan pesawat terbang. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya gambar dengan fantasi? Nah, bahwa fantasi itu adalah hal yang berhubungan dengan hayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada di dalam benak atau pikiran seseorang. Dengan kata lain, bahwa fantasi adalah imajinasi. Oke. Nah, untuk pertemuan pertama, di sini ada 4 tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah Anda mampu menjelaskan pengertian fantasi dan cerita fantasi. Dan yang kedua, Anda mampu mengidentifikasi unsur pembangun cerita fantasi. Dan yang ketiga, Anda mengetahui ciri umum cerita fantasi. Dan yang keempat, Anda mampu mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Oke, sekarang kita mulai masuk ya. Nah, di sini masih ada gambar, perhatikan ada dua gambar, yaitu yang pertama Nataga the Little Dragon dan Harry Potter. Apakah Anda tahu bahwa ini adalah buku cerita dan ini adalah cerita fiksi atau fantasi atau tidak nyata, ya? Apakah Anda sudah pernah membaca atau menonton film dari buku cerita ini? Saya yakin sudah ya, karena seperti Harry Potter itu ceritanya sangat fenomenal ya, sudah mendunia. Oke, nah sekarang kita cari tahu apa artinya cerita fantasi. Bahwa cerita fantasi adalah sebuah genre cerita yang berbentuk hayalan, angan-angan, atau imajinasi yang diceritakan dalam alur normal. Nah, kalau cerita fantasi ini juga termasuk teks narasi. Tapi kali ini kita tidak akan membahas narasi. Nanti Anda memperolehnya di kelas 8 atau kelas 9. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran pertama. Pertama itu adalah unsur intrinsik pembangun cerita fantasi. Nah, itu dimulai adanya tema. Nah, tema itu apa? Tema itu merupakan gagasan atau ide yang mendasari sebuah cerita. Contohnya, kalau Anda ingin menulis cerita, tentunya harus ada tema atau ide. Terus yang kedua apa? Ada tokoh dan penokohan. Nah, kalau tokoh ini adalah siapa-siapa yang berperan dalam cerita itu, dan penokohan adalah karakter dalam cerita tersebut dan atau watak masing-masing tokoh yang ada pada cerita tersebut. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, yang ketiga itu ada alur. Nah, alur ini merupakan jalan cerita atau rangkaian peristiwa. Nah, di sini alurnya ada 3. Yang pertama ada alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga itu ada alur campuran. Nah, kalau alur maju itu jalan ceritanya berjalan secara berurutan atau bersifat kronologis. Nah, sementara kalau mundur itu ceritanya mundur ke belakang, misalnya menceritakan masa kini dan tiba-tiba sudah ke masa lampau, itu namanya alur mundur. Nah, kalau alur campuran itu jalan ceritanya meloncat-loncat, misalnya masa kini, masa depan, masa lampau, dan kembali lagi ke masa kini. Nah, itu namanya alur campuran.
campuran. Oke. Nah, yang keempat apalagi unsur pembangunnya? Dan yang keempat ada latar. Nah, latar ini merupakan ini ada 3 juga. Yang pertama ada waktu, ada tempat, dan suasana. Nah, kalau waktu itu berarti kapan kejadian atau peristiwa dalam cerita itu terjadi. Nah, sementara tempat itu di mana kejadian atau peristiwa itu terjadi. Nah, sementara suasana itu biasanya suasana dalam cerita itu seperti apa? Apakah menegangkan, menyedihkan, atau menyenangkan, itu namanya suasana. Oke. Apalagi selain itu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah yang digunakan penulis dalam bercerita. Misalnya itu dia menggunakan apakah dia melibatkan dirinya atau tidak. Nah, sudut pandang ini ada 2, ada orang pertama dan orang ketiga. Oke, sekarang apalagi selain itu? Selain itu ada amanat. Nah, amanat ini adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis atau pengarang cerita kepada pembacanya, gitu ya. Nah, apalagi gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang digunakan pengarang biasanya itu adalah menggunakan bahasa tidak resmi atau tidak formal. Oke, sudah selesai itu ya. Sekarang kita cari tahu ciri umum teks cerita fantasi. Nah, bahwa ciri umumnya itu ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan yang tidak ditemukan di dunia nyata. Terus apalagi ide ceritanya itu terbuka, bebas terhadap daya hayal si penulis. Nah, bebas dia mau menulis apa gitu. Terus apalagi menggunakan berbagai latar, misalnya lintas ruang dan waktu gitu. Terus yang selanjutnya itu memiliki tokoh unik. Misalnya si tokoh itu memiliki kesaktian yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Terus ceritanya itu bersifat fiksi atau tidak nyata. Nah, bahasa yang digunakan masih tetap menggunakan bahasa tidak resmi atau formal. Oke. Kita lanjut ke di sini kita akan mulai berlatih. Di sini ada teks cerita fantasi, yaitu Kekuatan Ekor Biru Nataga. Nah, ini buka buku kalian di halaman 45 sampai 47. Perhatikan di sini ada teksnya. Oke, setelah ini mari kita identifikasi teks tersebut. Oke, kita sama-sama mengidentifikasi ya. Perhatikan. Apa rangkaian peristiwa pada cerita tersebut? Itu yang pertama. Terus yang kedua, cerita tersebut bersumber dari mana? Dan yang ketiga, apa keajaiban tokoh dan peristiwa aneh apa yang ada pada cerita? Dan yang keempat, latar apa yang digunakan pada cerita? Oke, sekarang kita bahas sama-sama di sini. Nah, kalau untuk rangkaian peristiwa itu adalah yang pertama, bayangan pasukan serigala mulai terlihat dari kabut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Nataga memberi aba-aba untuk menyerbu tapi setiap serangan ini gagal karena pasukan serigala mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang dan meniup bola api yang datang kepada mereka dengan kekuatan mereka. Itu untuk rangkaian yang kedua. Terus yang ketiga, Dewi Kabut berteriak kepada Nataga untuk menggunakan kekuatan ekornya. Terus apalagi? Nataga mengeluarkan api dari ekornya dan membentuk lingkaran sesuai dengan tanda yang diberikan oleh tikus, rayap, dan semut. Nah, terus apalagi? Yang terakhir ada di sini, Nataga melompat bagaikan kilat mengepung serigala dalam api panas dan membakar serigala-serigala tanpa ampun. Tuh ya. Nah, kalau cerita ini bersumber dari Komodo dan kondisi Pulau Komodo. Terus keajaiban tokoh. Keajaiban tokohnya itu adalah Komodo bisa melatih anak buahnya menyerang siluman. Terus apalagi? Pasukan serigala bisa memadamkan bola api. Apalagi ekor Komodo dapat mengeluarkan api. Itu untuk keajaiban tokoh. Terus untuk peristiwa ajaib. Nah, peristiwa ajaibnya itu serigala meniup bola api yang terbang ke arah mereka. Terus apalagi? Semut, rayap, dan tikus membentuk lingkaran. Apalagi?
ekor nataga mengeluarkan api besar. Itu ya untuk keajaiban yang dialami oleh tokoh. Nah, untuk selanjutnya latar yang digunakan adalah tanah muda. Ini untuk rangkaian peristiwa setelah kita identifikasi teksnya ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Nah, jenis cerita fantasi ini terdiri dari dua, yaitu berdasarkan lintas waktu dan berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Oke, kita bahas berdasarkan lintas waktu. Nah, lintas waktu itu tetap masih ada dua, yaitu lintas sejaman dan lintas waktu. Nah, kalau lintas sejaman itu berada dalam satu masa, atau misalnya ceritanya hanya ada masa kini atau masa lampau atau masa depan. Nah, kalau untuk lintas waktu itu menggunakan lintas waktu yang berbeda, misalnya masa kini, masa depan, masa lampau, kembali lagi ke masa kini. Nah, ceritanya itu tidak hanya di satu masa, bisa ada di 3 masa. Itu namanya lintas waktu. Nah, untuk jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata itu ada dua, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Kalau untuk fantasi total itu adalah semua yang terjadi pada cerita tidak ada di kehidupan nyata. Nah, sementara fantasi irisan itu cerita yang mengungkapkan fantasi tetapi masih ada kesesuaian hal lain yang ditemui dalam kehidupan nyata. Oke, itu untuk jenis cerita fantasi. Nah, di sini perhatikan ada LKPD. Sekarang Anda berlatih dari yang Ibu jabarkan tadi. Apa itu cerita fantasi? Terus apa jenis ciri umum cerita fantasi? Terus unsur intrinsik membangun cerita fantasi, dan jenis cerita fantasi terdiri dari apa. Ini Anda jelaskan, tulis di buku catatan kalian masing-masing. Oke, selanjutnya di sini masih ada LKPD. Perhatikan, baca buku halaman 47 sampai 48, yaitu ada teks cerita fantasi yang berjudul Anak Rembulan. Nah, sini ada teksnya, perhatikan. Oke. Ya, nah sekarang silahkan berlatih seperti contoh yang Ibu contohkan tadi. Buat rangkaian peristiwa pada cerita tersebut dan tentukan sumber cerita tersebut. Dan yang ketiga, keajaiban tokoh dan peristiwa ajaib apa yang muncul pada cerita tersebut. Terus, latar apa yang digunakan pada cerita. Oke, dan yang kelima, termasuk jenis cerita fantasi apa cerita tersebut, tuliskan alasan dan bukti pada cerita. Misalnya kamu menemukan buktinya di paragraf sekian, tuliskan buktinya apa gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang saya kira untuk pertemuan kali ini sudah selesai, tapi masih ada di sini adalah peta pikiran. Nah, di sini Anda berlatih membuat peta pikiran. Intinya, Anda membuat konsep pembelajaran yang Anda terima tadi, yang Ibu sampaikan. Buat peta pikiran sesuai dengan kemampuan kamu. Boleh digambar, boleh merupakan bagan seperti ini, atau sesuai apa yang menurutmu gampang dan mudah kamu pahami. Contohnya tadi cerita fantasi itu adalah ini, tuliskan misalnya, terus unsur pembangunnya ini kamu tuliskan lagi gitu. Yang penting ini bisa kamu ingat dengan mudah dan gampang. Oke, saya kira sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.